Salam kuliner. Di video kali ini saya akan coba bagikan bagaimana cara membuat bakpao isi ayam jamur. Bahan-bahannya cukup mudah didapatkan di pasar-pasar tradisional. Seperti Anda lihat, banyak ada ayam dan bumbu-bumbu yang sudah saya siapkan. Langkah pertama adalah marinasi ayamnya. Dikasih garam, kemudian dikasih tepung tapioka, terus ada kaldu bubuk, minyak wijen, dan telur ya. Langkah selanjutnya adalah menggoreng ayam yang sudah dimarinasi tadi. Digoreng dengan minyak panas, gak usah lama-lama ya, jadi ini goreng cepat, setengah matang saja. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang putih. Seperti ini. Anda juga bisa menambahkan bawang bombay yang dicincang untuk menumis ayam tadi. Seperti ini ya, gampang banget. Kemudian nanti masukkan ayamnya, bumbu semua masuk. Ini adalah chicken powder ya, saya masukkan chicken powder, kemudian kecap asin, saus tiram, dan dark soy sauce ya, jadi kecap hitam. Ini untuk warna saja. Kemudian masukkan jamur. Jamurnya bebas ya, bisa jamur merang, jamur kuping, jamur tiram. Tapi kalau jamur tiram sebaiknya dimasak dulu ya. Ini saya menggunakan jamur shiitake kering yang sudah dimasak. Kemudian masukkan sedikit garam. Hati-hati ngasih garam karena ayamnya sudah dimarinate. Dan menggunakan saus tiram dan chicken powder, jadi sudah asin ya. Ini masukkan air biasa atau boleh juga dikasih kaldu kalau di rumah ada kaldu ayam. Kemudian terakhir dimasukkan minyak wijen. Resepnya nanti saya tulis di kolom deskripsi ya. Kemudian gula, dan terakhir daun bawang ya. Setelah itu baru dikentalkan. Mengentalkannya menggunakan maizena ya, jadi bukan tapioka. Kalau maizena itu ditaruh di kulkas nanti lebih ngeset, jadi mudah untuk isian bakpao. Langkah selanjutnya adalah membuat adonan kulit. Bahan-bahannya adalah ada tepung hongkong, air, kemudian ada yeast, baking powder, gula, terus margarin putih atau shortening, putih telur. Ya, diaktifkan dulu ini seperti biasa yeastnya.
dikasih sedikit tepung dan air, kemudian dikasih sedikit gula ya. Kenapa harus diaktifkan padahal ini yeast instan? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa yeast itu masih aktif. Jadi sini adalah setelah diaduk didiamkan sekitar 10 menit itu akan berbusa. Anda juga bisa menggunakan fresh milk untuk mengganti air ya. Jadi nggak harus air putih, tapi di sini saya menggunakan air putih. Seperti ini, dimasukkan aja bahan-bahannya. Kalau Anda menggunakan mixer itu bisa langsung di mixer dengan mixer roti ya. Jadi kalau ini kan menggunakan tangan, jadi tekniknya itu beda. Kalau ngiling di mixer itu sekitar 10-15 menit ya. Jadi jangan terlalu lama, nanti over mix malah bantet. Ini sebenarnya kalau bakpao itu gampang-gampang susah. Jadi kebanyakan airnya becek, bakpaonya nanti turun, terlalu sedikit air itu kering. Jadi benar-benar harus pas banget airnya. Caranya gimana? Banyak latihan. Walaupun sudah saya tuliskan resepnya, ini harus paham kelenturan dari adonan pao. Ini saya menggunakan teknik autodisis ya, jadi dimasukkan ke plastik kemudian di uleni ulang. Kalau langsung begini dia lama. Nah, ini dimasukkan ke plastik, terus didiamkan sekitar 30 menit. Selanjutnya nanti diuleni lagi. Kemudian masukkan mentega putih ya. Setelah didiamkan tadi, masukkan mentega putih. Kalau menggunakan mixer bisa langsung. Setelah ayamnya matang, putih bersamaan dengan nanti sebelum untuk mengisi bakpao itu didinginkan di dalam chiller ya, paling enggak sekitar 1 jam agar mudah dibentuk. Nah, ini proses pembentukan adonan ya. Jadi seperti mencuci baju aja nih. Ya begini. Kemudian masukkan plastik lagi. Ini sudah 30 menit. Adonannya udah kalis, sudah siap dibentuk bakpao. Nah, gini di sini tekan terus kembali lagi ke bentuk asalnya. Bagi adonan menjadi beberapa bagian agar mudah nanti dipilin memanjang. Jadi kalau bikin pao itu beda dengan bikin roti ya. Kalau roti kan di proofing dulu, kemudian baru dibentuk. Kalau ini nggak usah nunggu di proofing dulu, malah nanti susah dibentuknya. Jadi begitu adonan udah kalis, langsung dibentuk. Ini sangat berbeda dengan pembuatan roti. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, saya menggunakan berat sekitar 30 gram ya. Tapi Anda juga bisa menggunakan berat sekitar 25 atau 35 gram. Jadi tergantung selera saja. Kalau ini untuk ukuran ideal adalah 30 gram. Selanjutnya adalah adonan di molding ya. Jadi seperti ini caranya. Ini biar paunya nanti lebih mulus dan rata.
Jadi kalau bikin bakpao bulat itu suka benjol-benjol karena nggak di molding begini. Atau Anda juga bisa menggunakan tangan di atas meja seperti membuat soft roll. Ya, jadi menggunakan tangan satu, tapi saya lebih prefer yang seperti ini. Setelah dimolding, kemudian adonan dipipihkan menggunakan rolling pin. Seperti ini caranya, tangan kanan mendorong rolling pin dan tangan kiri memutar adonan tersebut. Jadi saat mendorong ini ada tekanan, terus kalau mundur ini nggak ada tekanan. Bagian tengah sedikit lebih tebal daripada bagian pinggir ya. Sekarang adalah step yang paling penting, yaitu mengisi kulit dengan isian ya. Caranya begini, taruh kulit di antara 4 jari ya, jari tangan kiri, kemudian isi dengan isian ayam tadi yang sudah saya taruh di chiller, jadi lebih ngeset lagi ya. Perhatikan jari telunjuk tangan kanan. Ini yang sangat penting adalah melipat adonan adalah jari telunjuk tangan kanan. Kenapa saya bilang begitu penting? Karena ini pao yang lipatannya di atas. Jadi kalau lipatannya kurang bagus itu kurang menarik. Perlu latihan yang lama ya. Jadi bukan karena saya pintar membentuk, tapi karena udah berkali-kali. Ini juga belum terlalu bagus karena udah lama nggak bikin. Jadi kalau bikin pao itu harus sering latihan. Nah, ini dari jarak dekat ya. Jadi ibu jari tangan kiri itu menahan adonan agar tidak keluar, menahan adonan isian ya maksud saya. Terus setengah perjalanan ibu jarinya diangkat, baru diteruskan dengan melipatnya. Nah, seperti ini ya. Kalau bisa itu jumlah lipatannya 18, tapi kalau nggak bisa ya cukup 12, 13 nggak apa-apa. Setelah nanti dibentuk semua, kemudian bakpao yang masih mentah ini di proofing ya. Sebenarnya nggak lama, sekitar 30 menit juga udah cukup. Jadi ciri-cirinya adalah udah sedikit enteng dan mengembang. Jadi jangan terlalu lama, nanti bakpaonya malah berongga. Nah, ini
Sekarang waktunya dikukus ya, antara 6 sampai 8 menit. Terima kasih sudah menonton video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam kuliner.